Hai sahabat JJ Sains, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi mau menghadapi PAS. Untuk itu, pada video kali ini, JJ akan ngebaso, alias ngebahas soal-soal yang sering muncul. Kalaupun tidak sama persis, tapi mirip-mirip lah. Yo, siapkan alat tulisnya, karena di depan ada tung-hitung-hitung. Eits! Yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dulu agar kalian update soal-soal berikutnya. Let's go! Sifat zat yang tepat dari benda-benda pada gambar tersebut adalah jadi zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Benda pertama ini menunjukkan zat padat. Benda kedua menunjukkan zat cair. Benda ketiga menunjukkan zat gas. Penamaan ini berdasarkan partikel-partikel penyusunnya. Kita amati bentuk dan volume yang tepat yang mana. Yang pertama zat padat bentuknya. Nah, ini bentuknya pasti tetap ya. Tidak berubah-ubah ya. Volume dari zat padat juga sama. Mau dipindahkan ke manapun volumenya tetap ya si kayu ini. Berarti yang berubah salah. Berarti yang C udah anulir ya. Yang zat cair, benda 2. Bentuknya itu pasti berubah-ubah. Kenapa berubah-berubah? Karena sifat zat cair ini adalah menempati wadahnya. Jadi kalau wadahnya gelas ya nanti bentuknya mengisi gelas. Wadahnya ceper, mangkok misalnya ya atau nampan, maka zat cair itu akan menempati gitu. Menempati wadahnya, berarti bentuknya berubah. Berarti yang jawaban tetap salah ya. Volumenya. Nah, volumenya itu enggak bertambah ya. Tetap volumenya. Zat gas. Nah, untuk zat gas itu bentuknya berubah-berubah sesuai tempat zat berada dan volumenya juga sama. Berubah sesuai tempat zat berada. Berarti yang ini salah. Maka diperolehlah jawabannya itu yang A. Oke. Next. Berikut ini yang merupakan sifat zat padat adalah tadi udah tahu ya. Zat padat itu bentuknya tetap. Berarti yang berubah salah. Volumenya juga tetap. Gaya tarik antar partikelnya. Nah, ini antara sangat kuat dan lemah. Berarti kalian bisa menentukan sangat kuat atau lemah ini dengan melihat apakah mengalami perubahan bentuk. Kalau tidak mengalami perubahan bentuk, berarti gaya tarik antar partikelnya sangat kuat sehingga tetap kokoh, utuh begitu ya. Maka jawabannya yang C. Sangat lemah tidak ya. Next. Berikut ini yang merupakan molekul unsur adalah berdasarkan jenis atom penyusunnya, molekul itu dibedakan menjadi 2. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Molekul unsur itu adalah molekul yang disusun oleh atom-atom yang sejenis. Oh, berarti intinya itu atom yang sejenis. Sedangkan molekul senyawa itu molekul-molekul yang disusun oleh atom-atom yang tidak sejenis. Atau dengan kata lain bisa juga dikatakan bahwa senyawa ini kumpulan dari beberapa unsur begitu. Misalnya, atom yang sejenis itu adalah H2, O2 ya, atau Fe, zat besi, kalium. Nah, ini adalah contoh unsur. Untuk senyawa, misalnya CO, karbon monoksida, hasil pembakaran. Nah, ini adalah senyawa ya. Atau contoh yang lainnya itu C6H12O6. Ini contoh dari molekul gula, molekul senyawa gula. H2SO4, asam sulfat, ini juga termasuk senyawa. Berdasarkan soal,
Mana yang termasuk molekul unsur? Berarti cari yang satu atom yang sejenis. Nah ini Cu ya. Cu termasuk unsur tembaga. Nah, kalau H2O ini adalah air, senyawa. Ada atom hidrogen dan ada atom oksigen. NaCl juga ada natrium dan klorida. Ini adalah nama lain dari garam dapur. CO2, karbon dioksida. Nah, itu juga senyawa ya. Ada atom karbon, ada atom oksigen. Jadi yang tepat itu adalah yang C. Molekul senyawa ditunjukkan oleh nomor. Oke, tadi udah tahu ya perbedaan antara unsur dan senyawa. Unsur ada satu atom, senyawa terdiri dari atom yang tidak sejenis. Berarti Na ini natrium. Termasuk apa? Na? Iya, unsur. Karena ada satu atom yang sejenis. CO. Nah, ini adalah senyawa. Kenapa? Karena tersusun dari atom karbon dan atom oksigen. HCl. Nah, ini juga sama ya, senyawa. Karena tersusun dari atom hidrogen dan atom klorin ya. Klorida. Fe. Nah, ini adalah zat besi. Ya, satu atom berarti unsur. Walaupun ini ada dua huruf tapi ini masih dalam satu atom yang sejenis ya, jadi unsur. Maka molekul senyawa itu ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3 yang C. Cukup mudah bukan? Jadi mudah sekali ya perbedaan antara unsur dan senyawa ini ya. Tinggal lihat atomnya. Berikut ini zat yang termasuk kelompok campuran adalah campuran adalah gabungan dua jenis zat atau lebih. Nah, dalam campuran, sifat-sifat komponen penyusunnya itu tidak hilang. Pembentukan campuran berlangsung secara fisika dan tidak membentuk zat baru. Misalnya, itu larutan gula. Oh, berarti tersusun atas gula dan air. Gula dapur berarti C11H22O11 ditambah air molekul senyawa H2O gitu. Atau simpelnya campuran ini adalah kumpulan dari senyawa, gabungan dari senyawa gitu aja ya. Ini kan senyawa, ini senyawa. Digabungkan maka akan membentuk campuran. Ada campuran homogen yang sejenis, ada campuran heterogen yang tidak sejenis, yang tidak larut. Oke, kita lihat yang A. Oksigen, air, dan gula apakah termasuk kelompok campuran? Oksigen salah ya, harusnya unsur. Air, senyawa. Gula, senyawa. Yang B, larutan cuka, oke. Larutan gula, oke. Air, nah airnya ini adalah senyawa ya. Garam dapur, senyawa. Air laut, campuran heterogen. Karbon dioksida ini senyawa. Air laut, campuran heterogen. Kopi heterogen, larutan gula ini homogen. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Next, salah satu sifat larutan asam adalah jadi yang namanya larutan itu ada larutan asam, ada basa, dan ada larutan netral. Apa perbedaannya? Kita lihat perbedaan antara asam dan basa dulu. Larutan asam, tentu rasanya pasti asam ya. Kalau basa itu pahit. Kita ambil contoh larutan asam itu ya, misalnya asam cuka atau jeruk. Kalau yang basa itu contohnya deterjen. Nah, ini ya. Deterjen itu kalau kita coba di ujung sedikit aja tentu rasanya pahit ya. Teksturnya kalau asam itu kesat, makanya biasa digunakan untuk mencuci piring, untuk menghilangkan minyak. Kalau basa itu teksturnya licin. Nah, deterjen terasa licin ya. Lalu asam itu bersifat korosi. Korosi itu berkarat. Kalau basa itu kaustik, merusak kulit. Makanya kalau tangan yang
sensitif terhadap deterjen biasanya suka mengelupas ya, atau kasar gitu ya kalau mencuci baju. Nah itu kaustik, merusak kulit. Dan yang keempat itu ciri dari asam itu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah gitu ya. Kalau yang lakmus merah tetap merah, nggak berubah gitu. Ini lakmus itu adalah sebagai indikator penentu asam basa gitu. Kalau basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Kalau tadi biru jadi merah, kalau sekarang merah jadi biru. Kalau lakmus biru tetap biru. Intinya kalau basa itu membirukan, kalau asam itu memerahkan, gitu aja. Lalu yang terakhir menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Kalau basa melarutkan OH ya. H itu adalah asam, makanya tadi ada istilah HCl, asam klorida. Natrium hidroksida NaOH. Nah, ini adalah basa. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Yang A, akan melepaskan ion OH-. Oh, berarti ini contoh atau ciri-ciri dari basa ya. Bersifat kaustik, ini juga sama basa. Mengubah lakmus biru jadi merah. Nah, ini adalah asam ya. Kalau yang C, pH. Oke, tadi belum dijelaskan ya. Oke, ada istilah pH. pH itu adalah derajat keasaman. pH itu dari angka 1 sampai 14. Tengah-tengah 7 itu adalah netral. Apabila menunjukkan pH-nya kurang dari 7, maka ini adalah asam. Lebih dari 7, 8 sampai 14 itu adalah basa. Nah, menentukan pH ini berdasarkan kertas lakmus warna yang dihasilkan. Nah, seperti ini gambaran dari pH ini. Gitu. Oh, berarti yang C ini pH-nya lebih dari 7, maka ini basa. Harusnya kalau asam itu adalah kurang dari 7. Nah, gini lambangnya. Ya, asam. Next. Larutan yang pH-nya lebih kecil dari 7 adalah lebih kecil. Oh, berarti kurang dari 7. Maka ini termasuk asam. Perhatikan tabel berikut. Oh, di sini ada beberapa larutan PQRS. Lalu dicelupkanlah kertas lakmus merah dan lakmus biru. Amati perubahannya setelah dicelupkan. Ingat ya, larutan asam itu mengubah kertas lakmus menjadi merah. Oh, berarti lakmus merah menjadi merah, biru jadi merah ya. Mana nih, lihat. Kalau berarti yang ini R dan S termasuk asam. Gampang ya, tinggal lihat aja mana nih yang merah. Merah, 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 merah. Udah gitu aja ya. Kalau misalnya menjadi biru, berarti ini termasuk larutan basa. Kalau merah tetap merah, biru tetap biru, tidak berubah, berarti ini netral. Gitu ya. Jadi jawabannya D, R dan S. Next. Berikut ini yang merupakan indikator alami asam basa adalah jadi indikator itu merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam basa. Jadi dengan indikator ini kita bisa menentukan apakah satu zat itu bersifat basa ataukah bersifat asam gitu. Kalau yang soal sebelumnya itu adalah indikator yang universal yang paling umum digunakan, yaitu kertas lakmus dan pH meter. Ternyata bisa juga dengan bahan yang alami gitu ya. Contohnya dapat kalian lihat pada ekstrak tanaman berikut ini. Ada kubis merah, ada bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, dan geranium. Warna aslinya misalnya kita ambil kubis merah. Warna aslinya itu adalah ungu atau merah lembayung. Kalau dimasukkan ke dalam larutan asam, misalnya ke asam asetat, larutan cuka CH3COOH, maka menjadi warna merah muda. Kalau larutan basa, misalnya tadi deterjen, maka warnanya berubah jadi hijau.
Oh, gitu ya. Lalu kunyit, misalnya kita lihat warna aslinya kan jingga tua atau orange. Kalau dimasukkan ke larutan asam, warnanya menjadi kuning. Larutan basah jadi merah, gitu ya. Jadi hanya ekstrak tanaman ini yang sekarang baru diketahui untuk indikator alami asam dan basa. Maka dari jawaban A, B, C, D, yang benar adalah yang C, ya, kunyit. Next, yang merupakan perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor. Oke, jadi yang namanya perubahan itu ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perbedaannya, kalau perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisika ini adalah peristiwa misalnya es batu mencair. Nah, ya. Saat es batu mencair, esensi zat ini masih adalah air, gitu kan? Dan mencair ini bisa kembali lagi membeku. Artinya kalau tidak menghasilkan zat baru bisa mengalami perubahan wujud ke awal, gitu ya. Sedangkan perubahan kimia, misalnya contohnya itu adalah kertas yang terbakar. Saat sudah terbakar, maka tidak bisa kembali lagi menjadi kertas yang utuh, gitu ya. Kalau udah masukkan zat baru, ya udah zat baru, nggak bisa kembali ke asal. Sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan yang tepat mana nih yang menunjukkan perubahan fisika. Yang pertama, beras ketan berubah menjadi tapa ya. Oke, kalau sudah menjadi tapa ya udah nggak bisa kembali lagi menjadi beras ketan. Maka ini termasuk perubahan kimia. Beras yang ditumbuk menjadi tepung, apakah fisika? Ya, fisika. Karena esensi dari tepung ini masihlah beras, gitu ya. Larutan gula dalam air ini termasuk kimia. Kayu diubah menjadi meja, iya, masih fisika ya, masih kayu meja ini. Tomat yang membusuk, oke, ini kimia. Karena kalau udah membusuk, gak bisa kembali lagi menjadi tomat yang fresh. Perkaratan pada besi, nah ini adalah fisika. Es yang mencair jelas, ini fisika. Maka jawabannya itu adalah yang 2, 4, 6, dan 7. Yang C. Next, untuk memisahkan zat warna tinta pada spidol dapat dilakukan dengan cara memisahkan zat warna tinta ya. Kalau yang A itu distilasi, istilah lainnya adalah penyulingan. Penyulingan itu pemisahan zat-zat dalam campuran dengan memanfaatkan perbedaan titik didih. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pengolahan minyak bumi. Nah, minyak bumi itu diolah melalui penyulingan minyak mentah menjadi ada yang jadi bensin, pelumas, aftur, hingga aspal, gitu. Sedangkan sublimasi itu adalah pemisahan campuran dengan memanfaatkan perbedaan titik beku. Contoh dari sublimasi itu adalah pembuatan kapur barus, ya. Lalu ada kromatografi. Kromatografi ini adalah memisahkan zat campuran dengan memanfaatkan perbedaan pola gerak, gitu, antara fase gerak dan fase diam. Jadi ada yang gerak, ada yang diam. Nah, ini contohnya adalah tinta, ya, memisahkan zat warna tinta. Atau contoh lainnya itu adalah untuk melihat zat klorofil. Klorofil dalam larutan rebusan daun. Begitu. Jadi jawabannya yang C.
Kalau filtrasi itu memisahkan zat-zat dalam campuran dengan melewatkan campuran pada penyaring. Jadi ini ada perbedaan ukuran partikel. Jadi kalau yang partikelnya lebih kecil maka dia akan lolos. Kalau yang agak besar maka dia akan tersaring di bagian atas ya. Contohnya itu adalah penyaringan santan dari air parutan kelapa ya. Maka si ampasnya akan tersaring di bagian atas. Itu contoh filtrasi. Atau penyaringan kopi misalnya ya, bubuk-bubuknya supaya tidak masuk disaring dulu ya. Next, Clara tidak masuk sekolah karena sedang demam. Pada saat dicek suhu tubuhnya menunjukkan angka 42 derajat Celcius. Apabila diukur dengan skala termometer berdasarkan sistem internasional menunjukkan angka. Jadi suhu itu adalah bagian dari besaran pokok, di mana satuan secara sistem internasionalnya itu adalah Kelvin. Di soal diketahui 42 derajat Celcius, maka 42 derajat Celcius itu setara dengan berapa Kelvin? Skala termometer itu banyak sekali. Yang terkenal itu ada 4 ya, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Misalnya di sini perbandingan skala Celsius dan Kelvin. Celsius memiliki titik beku 0, sedangkan Kelvin 273. Titik didih Celsius 100 derajat Celsius, kalau Kelvin itu 373. Rasionya sama ya, 100 dikurangi 0, 100 rasionya berbanding 373 dikurang 273 juga sama 100. Berarti nggak masalah ya, tinggal langsung saja merubah mencari TK itu, maka TC ditambah 273 gitu. Langsung saja 42 ditambah 273 sama dengan 5 11 315. Nah itu ya, 315 Kelvin. Maka jawabannya yang D. Suhu suatu zat setelah diukur dengan termometer skala Celcius yaitu 20 derajat Celcius. Namun jika kita ganti dengan termometer skala Reaumur dan Fahrenheit, maka suhu tersebut yaitu jadi pertanyaannya itu 20 derajat Celcius itu sama dengan berapa Reaumur, berapa Fahrenheit. Nah, kita lihat dulu skalanya ya, untuk Celcius, skala Reaumur, dan skala Fahrenheit. Kita tahu bahwa Celsius itu titik bekunya 0, titik didihnya 100, Reaumur 0, titik didihnya 80, Fahrenheit itu 32, titik bekunya titik didihnya 212. Ya, kita lihat rasionya, berarti rasionya itu adalah 100 berbanding 80 berbanding 180. Ini rasio. Kita sederhanakan, maka dengan cara dibagi 20. Maka diperoleh 5 berbanding 4 berbanding 9. Nah, sekarang kita mencari Reaumur, TR. Berarti Reaumur berapa skalanya? 4 ya. Nah, ini 4 per Celsius 5. 4 per 5 dikali TC. Kenapa dikali TC? Karena diketahuinya itu adalah Celsius. Maka kita tutup dulu, kurangin dulu. 4 per 5 dikali 20. Maka kita coret 20 dibagi 5, 4. 4 kali 4, 16. Oh, berarti 16 derajat Reaumur. Begitu. Sekarang bagaimana dengan yang Fahrenheit? Maka mencari TF, termometer dengan skala Fahrenheit itu, Fahrenheit berapa rasionya? 9 per diketahuinya Celsius 5. 9 per 5 kali TC. Lalu ditambah 32. Kenapa harus ditambah 32? Karena lihat, titik bekunya itu Fahrenheit itu dimulai dari angka 32. Nah ini. Jadi setelah 9 per 5 dikali TC, terakhirnya itu adalah ditambah 32. Oke, kita hitung 9 per 5 dikali 20, nanti terakhir ditambah 32. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 9 itu 36. 36 ditambah 32 sama dengan 68 derajat Fahrenheit.
Oh, berarti 20 derajat Celcius itu setara dengan 16 derajat Fahrenheit. 16 derajat Reaumur setara dengan 68 derajat Fahrenheit, begitu. Ya. Cukup mudah bukan? Jadi kata kuncinya kalian benar-benar harus menghafal rasio ini. Oke. Lalu taruh di bagian atas ini adalah Reaumurnya yang ditanyakan, bagian bawahnya ini adalah yang diketahuinya, skala yang diketahuinya, misalnya di sini Celcius. Berarti jawabannya adalah 16 derajat Reaumur dan 68 derajat Fahrenheit yang A.